Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembuatan deteksi wajah, ekspresi wajah. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Rakananda Eri Suprapto dengan NIM 21114259. Lalu ada Mas Martinus Juan Prasetyo 21114251. Ada Mas Dika Wicaksono 21114238. Ada Mbak Mutia Zahirma 21114205. Lalu ada Mbak Nur Aini Yulianita 21114199. Yang akan dibahas pada PPT ini adalah ada latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, landasan teori, cara kerja algoritma, dan tahap pembuatan. Yang pertama, latar belakang. Pengenalan wajah adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengenali wajah manusia melalui analisis fitur wajah seperti mata, hidung, mulut, dan bentuk wajah secara keseluruhan. Sementara itu, kecerdasan buatan telah menunjukkan potensinya dalam memproses data kompleks dan mengambil keputusan seperti manusia, termasuk analisis emosi. Aplikasi pendeteksi emosi wajah bertujuan untuk mendeteksi emosi yang ditampilkan oleh seseorang berdasarkan ekspresi wajahnya. Ekspresi wajah adalah salah satu cara komunikasi non-verbal yang paling kaya dan intuitif. Identifikasi masalah. Yang pertama ada diagnosa terhadap seseorang berdasarkan emosi pada wajah. Yang kedua, memahami tren emosi dalam berbagai situasi dan kelompok sosialisasi. Tujuan penelitian. Yang pertama, menggunakan ekspresi wajah untuk memahami emosi pengguna dan meningkatkan interaksi yang lebih intuitif dan empatik antara manusia dan sistem komputer, membantu dalam diagnosis dan perawatan gangguan suasana hati atau masalah emosional dengan mendeteksi emosi pada pasien secara akurat. Yang terakhir, mengumpulkan data emosi dalam skala besar untuk memahami tren emosi dalam berbagai situasi dan kelompok sosial, serta mendalami pemahaman perilaku manusia. Landasan teori. Pada pembuatan aplikasi ini, kita menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Pengertian dari metode CNN sendiri merupakan metode atau teknik dalam artificial intelligence, di mana metode ini bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Secara garis besar, CNN tidak jauh berbeda dengan neural network yang biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Cara kerja algoritma. Blok diagram dari cara kerja CNN yang nantinya akan digunakan sebagai metode dalam penelitian deteksi ekspresi pada wajah. Kali ini memiliki beberapa tahap. Masing-masing tahapan memiliki peran penting dalam berjalannya proses CNN. Hal itulah yang nantinya akan menghasilkan model dan menjadikan pembeda ekspresi satu dengan yang lainnya. Pada diagram tersebut digambarkan bagaimana cara kerja sebuah metode CNN. Pada tahapan pertama setelah start adalah tahapan menginput citra berupa gambar wajah yang berekspresi. Selanjutnya akan diproses menggunakan metode CNN untuk nantinya bisa diteruskan ke tahapan subsampling layer dan akan dilakukan prediksi secara fully connected layer. Lebih jelasnya ada di diagram sebelah kiri. Tahap pembuatan yang pertama dataset, lalu pembuatan model, dilanjut dengan pembuatan aplikasi deteksi emosi wajah. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mutia Zahirma. Waktu dan tempat dipersilakan.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan Face Expression Recognition Dataset, di mana pada dataset ini berisi gambar-gambar emosi wajah dengan 7 kategori, yaitu mulai dari marah, jijik, takut, senang, netral atau biasa, sedih, dan terkejut. Dataset tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat model yang telah dilatih. Model tersebut akan digunakan untuk melakukan prediksi emosi wajah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan modelnya. Di mana untuk pembuatan model kita lakukan di notebook Kaggle. Sebelumnya kita bisa menambahkan dulu dataset yang ingin kita gunakan pada bagian data. Setelah itu, kita akan bisa melanjutkan langkah-langkah untuk membuat modelnya seperti import library yang digunakan. Tampilannya pada presentasi yang ada. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan contoh gambar untuk masing-masing ekspresi. Program ini bisa diulang untuk menampilkan ekspresi wajah yang lain. Cukup dengan mengganti value variabel expression dengan nama folder ekspresi yang lain sesuai dengan yang ada pada dataset sebelumnya. Pada contoh yang ada, kami menampilkan semua ekspresi yang sudah ada pada dataset. Dengan tampilan yang kami gunakan yaitu susunannya satu baris tiga kolom. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dika Wicaksono. Selanjutnya untuk yang nomor selanjutnya yaitu membuat pengaturan generator data untuk melatih atau training dan menguji atau testing modul jaringan saraf tiruan berbasis gambar. Dalam kode di bawah ini bisa dilihat digunakan image data generator untuk melakukan augmentasi data dan memuat gambar dalam bentuk batch. Untuk setiap batch-nya sendiri saat melatih dan menguji model akan terdapat 128 gambar yang dimuat. Seperti pada kode yang pertama itu batch size-nya sama dengan 128. Nah, selanjutnya yaitu mengimpor beberapa optimizer dari library keras, membuat variabel variabel no underscore of underscore classes untuk menentukan jumlah kelas atau ekspresi wajah yang akan dikenali oleh model. Nah, dalam kode ini kita memakai atau ada 7 kelas ekspresi wajah yang berbeda. Membuat objek model dengan menggunakan kelas sequential dari library keras. Model ini akan mengandung serangkaian lapisan yang ditambahkan secara berurutan. Kemudian dalam kode selanjutnya eh, di sini diimplementasikan model jaringan saraf tiruan untuk tugas pengenalan ekspresi wajah. Model ini terdiri dari beberapa lapisan konvolusi CNN yang digunakan untuk mengekstrasi fitur-fitur dari gambar wajah. Nah, setiap lapisan eh, konvolusi ini dilanjutkan dengan normalisasi batch, fungsi aktivasi RELU, dan lapisan dropout untuk menghindari overfitting. Nah, di sini seperti dilihat pada program ada 4 layer CNN. Nah, kemudian sebelum data dimasukkan ke dalam lapisan-lapisan fully connected, data di flatten menjadi vektor satu dimensi terlebih dahulu. Dengan di sini kodenya yaitu model.add dan flatten. Nah, kemudian terdapat dua lapisan fully connected layer dengan 256 dan 512 unit masing-masing. Diikuti oleh normalisasi batch, fungsi aktivasi ReLU, dan lapisan dropout. Kemudian lapisan output terakhir menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas distribusi kelas dan jumlah unit pada lapisan ini sesuai dengan jumlah kelas ekspresi wajah yang akan dikenali. Seperti pada kode yang di atas kita menggunakan atau ada 7 kelas.
Nah, kemudian model ini menggunakan optimizer Adam dengan tingkat pembelajaran 0,0001 dan fungsi loss categorical cross entropy yang sesuai untuk petugas klasifikasi multikelas. Setelah mode dikompil, akan dilakukan pelatihan pada model menggunakan data gambar sesuai dan diikuti dengan evaluasi performa model pada set validasi. Nah, pada kode di bawah ada model Sumari merupakan hasil dari kode-kode yang sudah dijalankan di atas sehingga akan keluar output seperti pada gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nuraini Yulainita. Untuk yang selanjutnya, yaitu menyiapkan beberapa komponen yang akan digunakan saat melatih atau training model jaringan saraf tiruan pada tugas pengenalan ekspresi wajah. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama model checkpoint. Callback ini digunakan untuk menyimpan model dengan performa terbaik atau val_ACC tertinggi selama proses pelatihan. Setiap kali model mencapai akurasi validasi yang lebih tinggi dari sebelumnya, model akan disimpan dalam file model.h5. Early stopping. Callback ini digunakan untuk menghentikan proses pelatihan lebih awal jika tidak ada peningkatan yang signifikan dalam loss validasi. Dalam kode ini, jika loss validasi tidak mengalami perubahan lebih dari 3 kali, epoch berturut-turut, pelatihan akan dihentikan. Dan bobot model akan dikembalikan ke bobot terbaik atau restore_base_weight sama dengan true. Kemudian reduce LRO and plateau. Callback ini digunakan untuk mengurangi tingkat pembelajaran atau learning rate. Saat loss validasi tidak mengalami penurunan yang signifikan, dalam kode ini jika loss validasi tidak berkurang lebih dari 0,0001 selama 3 epoch berturut-turut, maka tingkat pembelajaran akan dikurangi menjadi 0,2 kali lipat. Kemudian callback_list. Variabel ini merupakan daftar dari semua callback yang telah didefinisikan sebelumnya. Callbacks ini akan digunakan saat pelatihan model untuk menyimpan model terbaik, menghentikan pelatihan lebih awal jika perlu, dan mengurangi tingkat pembelajaran. Kemudian epoch sama dengan 48, jumlah epoch atau iterasi pelatihan yang akan dilakukan pada model. Dalam kode ini, model akan dilatih selama 48 epoch. Model.compile. Pada bagian ini, model dikompil dengan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate sebesar 0,0001. Loss function categorical underscore cross entropy untuk tugas klasifikasi multikelas dan metrik akurasi untuk evaluasi kinerja model. Kemudian selanjutnya melatih atau training model jaringan saraf tiruan untuk pengenalan ekspresi wajah dengan menggunakan data dari train_set dan menguji testing performa model pada data dari test_set. Proses pelatihan dilakukan selama 48 epoch sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Selama pelatihan juga dilakukan pemantauan dan intervensi berdasarkan callback yang telah ditentukan sebelumnya seperti model checkpoint, early stopping, dan reduce LRO and plateau. Hasil dari pelatihan tersebut adalah seperti gambar di atas. Pelatihan tersebut berhenti pada epoch 10 karena terjadi penurunan tingkat pembelajaran atau learning rate dari 0,0010 menjadi 0,0002. Selanjutnya,
membuat grafik untuk melihat perubahan loss dan akurasi model selama proses pelatihan menggunakan optimizer Adam. Dari grafik tersebut bisa kita lihat bahwa untuk grafik loss training dan validation-nya menurun, sedangkan untuk grafik akurasi training dan validation-nya naik. Hal ini membuktikan bahwa model yang dibuat sudah baik. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Martinus Juan. Baik, untuk selanjutnya untuk pembuatan program deteksi emosi wajah. Yang pertama kita lakukan import library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Di sini library yang diperlukan yaitu ada load model, ada sleep, ada image to array, ada image, ada CV2 dan ada numpy. Lalu setelah itu kita mengklasifier wajah dari hard cascade dan model keras untuk mendeteksi emosi. Nah, untuk yang load model ini didapatkan setelah tadi dilakukan pembuatan model yang telah dijalankan di notebook di Kaggle tadi. Filenya tadi bisa kita download dan kita bisa untuk melakukan prediksi untuk deteksi emosi wajah ini. Setelah kita buat label emosi yang ada 7 data seperti yang berada pada program ini. Setelah itu kita lakukan inisialisasi kamera pada program ini, CV2.video capture. Angka 0 ini mendefinisikan bahwa kita memakai kamera utama kita. Lalu kita akan mulai membaca frame atau membaca data dari kamera, dan ini akan terus berulang sampai tombol key ditekan. Lalu di sini kita juga mendeteksi wajah menggunakan face classifier dari hard cascade tadi untuk mendeteksi wajah-wajah yang ada pada kamera. Lalu kita lakukan looping untuk setiap wajah yang terdeteksi, dan kita akan membuat Nah, lalu setelah kita mendeteksi wajah yang ada pada kamera, kita membuat frame-nya pada masing-masing wajah yang terdeteksi. Setelah itu, jika area wajah tidak kosong, maka kita melakukan prediksi emosi menggunakan model keras yang udah di load tadi. Setelah itu kita juga memprediksi emosi apa yang sesuai dengan gambar pada kamera tadi. Setelah itu kita tampilkan labelnya, kita masukkan ke dalam frame wajah yang sedang dideteksi tadi. Nah, di sini apabila kamera kita tidak mendeteksi adanya wajah, maka akan tampil tulisan no faces. Nah, setelah proses itu tadi semua, kita bisa menampilkan wajah dan beserta frame kotak hasil deteksi tadi dengan program ini. Lalu di bagian program bawah ini kita akan menghentikan pengambilan gambar dari kamera dan menutup jendela tampilan. Langsung saja untuk demonya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bahwa
wajah saya terdeteksi dengan emosi netral. Lalu kita mencoba ekspresi lain seperti senang, terkejut, sedih, dan sebagainya. Nah, seperti itu tadi adalah demo yang untuk nah, itu tadi adalah demo dari face emotion detection dari kelompok kita. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Sampai jumpa. Ya. Dah.